Kali ini kita hanya akan membahas tentang apa sih motivasi kita untuk belajar bahasa Inggris. Nah, sebetulnya apapun motivasi teman-teman untuk belajar bahasa, khususnya bahasa Inggris, itu semuanya sah-sah aja. Nah, dalam video kali ini saya ingin menambahkan semangatnya teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Nah, alasan tambahan kenapa teman-teman perlu belajar bahasa Inggris, yang pertama adalah banyaknya informasi di luar sana yang bisa teman-teman dapatkan dan serap ketika teman-teman menguasai bahasa Inggris. Nah, informasi itu sebetulnya sudah banyak di luar sana. Contohnya misalnya kalau teman-teman mengetikkan suatu kata pencarian dalam Google, itu pasti langsung bermunculan hasil pencariannya. Nah, tapi coba kita bandingkan, misalkan ketika saya masukkan klasifikasi Avertebrata dalam bahasa Indonesia, itu yang keluar sekitar 49.000 results. Nah, sedangkan ketika saya memasukkan dalam bahasa Inggris, yaitu Invertebrate Classification, itu yang keluar sekitar 34.500.000 results. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa ternyata informasi dan pengetahuan di luar sana itu banyak yang dituliskan dalam bahasa Inggris yang memang masuk akal, karena bahasa Inggris itu kan bahasa internasional yang digunakan bukan hanya oleh orang di negara-negara yang berbahasa Inggris, tapi juga di luar negara-negara tersebut. Nah, kenapa ini bisa menjadi alasan atau motivasi tambahan untuk teman-teman belajar bahasa Inggris? Karena misalkan teman-teman yang lagi buat skripsi atau tesis, kadang terjebak dalam kurangnya referensi. Nah, ketika misalnya teman-teman mungkin menguasai bahasa Inggris, referensi itu akan jauh lebih banyak pilihannya, salah satunya itu. Atau mungkin teman-teman mencari buku textbook ataupun buku novel tertentu, tapi ternyata tidak diterjemahkan atau tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, tapi bukunya hanya ada dalam bentuk yang berbahasa Inggris. Nah, itu juga bisa jadi motivasi bagi teman-teman untuk belajar bahasa Inggris, karena memang berarti informasinya lebih luas gitu ya, terbatas kalau misalnya teman-teman tidak menguasai bahasa Inggris. Motivasi tambahan yang kedua adalah dengan teman-teman bisa belajar bahasa Inggris, mungkin bisa menambah rasa percaya diri dan juga bisa menambah kepuasan diri karena sudah bisa menguasai suatu skill tertentu, yaitu mempelajari suatu bahasa baru. Dan teman-teman juga bisa merasa sedikit kepuasan tadi itu bisa disalurkan juga ke akhirnya, karena teman-teman bisa menerima informasi lebih banyak, artinya juga bisa membantu diri sendiri dan orang lain lebih banyak jadinya. Alasan selanjutnya yaitu berhubungan dengan partisipasi dan keikutsertaannya kita dalam kegiatan global. Nah, misalkan teman-teman punya hobi, contohnya gaming, atau mungkin memasak, atau mungkin otomotif, atau mungkin elektronik, atau mungkin hobinya adalah bela diri dan segala macam. Nah, itu kalau misalnya bisa bahasa Inggris, teman-teman bisa mengembangkannya secara global. Hubungannya dengan orang-orang itu bukan hanya lokal, tapi juga bisa di seluruh dunia. Jadi ada keikutsertaan ya teman-teman, selain di kancah lokal juga di dunia. Nah, mungkin yang suka beramal, yang suka melakukan kegiatan sosial, itu juga bisa melakukannya tidak hanya lokal, tapi juga di lingkup global. Nah, itu bisa jadi salah satu motivasinya teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Nah, yang terakhir ini lebih ke hobi pribadi saya sebetulnya, tapi bagi teman-teman yang memang juga suka hobinya membaca atau menonton seperti saya, ini bisa jadi salah satu motivasi, karena dengan kita
menguasai bahasa Inggris ketika kita menonton tayangan yang berbahasa Inggris, baik itu film ataupun misalkan reality show, ataupun itu misalnya TV series, ataupun misalnya berita. Nah, hal yang kita serap itu bisa lebih dalam karena kita bisa menangkap juga misalnya hal-hal yang tersirat dari obrolannya, dan juga kita bisa menangkap jokes-jokesnya, candaan-candaannya. Nah, yang tidak bisa didapat ketika kita hanya membaca terjemahannya saja gitu. Jadi itu bisa jadi motivasi juga buat teman-teman. Begitu pula dengan membaca buku. Nah, jadi kalau misalkan di buku kita langsung membaca dari bahasa Inggrisnya, kadang ada hal-hal tertentu ya, sama seperti tadi yang lost in translation gitu, jadi yang gak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, sehingga akhirnya jadi tidak bisa disampaikan dengan baik. Nah, dengan menguasai bahasa Inggris, teman-teman bisa langsung mendengarkan, melihat, dan membaca dari bahasa aslinya. Nah, dan ternyata untuk yang deeper meaning ini bisa juga berlaku untuk bahasa lain. Contohnya bahasa Korea, bahasa India, bahasa Cina gitu ya, bahasa Jepang. Kalau teman-teman suka menonton acara dari negara tersebut, itu mungkin bisa jadi motivasi teman-teman untuk belajar bahasanya. Karena itu tadi bisa lebih kena maknanya dan apa yang tersirat di dalamnya. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat kalian semua. Nah, jangan lupa kunjungi juga website kami untuk pelatihan dan tes kemampuan bahasa Inggris.